Ya, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita boleh ada sampai saat ini dengan segala keberadaan yang kita alami. Dan kita tahu apa yang Tuhan buat itu semua baik. Karena Tuhan merancangkan kehidupan kita dari awal sampai akhir untuk tujuan supaya kita boleh ada bersama dengan Tuhan selamanya. Walaupun di dalam masa perjalanan hidup sebelum sampai ke akhir, ada banyak dinamikanya. Ada senang, ada susah, ada tawa, ada sedih, dan ada banyak hal yang terjadi seperti hari-hari yang kita jalani ini. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi itu Tuhan buat baik adanya. Haleluya. Itu sebabnya firman yang mengatakan jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena kita pasti akan menuai pada saatnya. Seperti firman Tuhan pada saat sore hari ini, kita akan belajar dari firman Tuhan yang mengajar kita untuk selalu berbuat baik, mencari yang baik. Karena Tuhan pada dasarnya selalu melakukan yang baik. Di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang jahat. Itu sebabnya kalau kita menghadapi kesusahan, pencobaan, jangan bilang itu pencobaan dari Tuhan. Itu yang dikatakan oleh surat Yakobus. Seringkali pencobaan itu karena kesalahan kita sendiri. Yang dikatakan kalau keinginan daging ini dibuahi, itu menjadi dosa. Kalau dosa itu dipelihara, matang, itu melahirkan maut. Jadi karena dari keinginan sendiri, sehingga ada hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik kita alami. Sebabnya kita terus mau belajar firman Tuhan dalam setiap waktu, setiap kesempatan, setiap ibadah. Firman Tuhan disampaikan, jangan jemu. Jangan kita bosan dengar firman. Karena kita manusia banyak kali lemah, banyak kali lupa, banyak kali jadi salah lagi. Sedangkan Tuhan mau kita terus berbuat baik. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan saya boleh melayani sore hari ini. Kita baca satu ayat di dalam kitab Amos, pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Amos, pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Sudah dapat, saya akan bacakan bagi kita semua. Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kami hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Saya kira kalau ditanya Bapak Ibu Saudara kita yang ada, apakah kita mau yang baik atau yang jahat? Kita pasti semua sepakat menjawab, saya mau yang baik. Kalau kita semua ditanya, apakah kita saudara mau hidup atau mau mati? Semua pasti kita sepakat mengatakan saya mau hidup. Kalau semua ditanyakan apakah kita mau, saudara mau Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kita? Pasti semua kita mengatakan saya mau Tuhan menyertai. Karena Amos katakan seperti yang kamu katakan, seperti yang kamu inginkan, supaya Tuhan menyertaimu, supaya Tuhan memberi kehidupan pada kamu, supaya selalu mencari yang baik. Tetapi kenyataannya dalam praktek kehidupan sehari-hari, banyak kali kita tidak melakukan yang baik menurut kehendak Tuhan. Nah, karena itu firman Tuhan menurut kehendak Tuhan. Tapi kenyataannya dalam praktek sehari-hari, kita melakukan yang baik menurut kehendak sendiri. Sehingga seringkali nggak cocok dengan kehendak Tuhan. Kita selalu dengar firman Tuhan bahwa kehendak manusia itu dengan kehendak Tuhan nggak cocok. Pikiran manusia dengan pikiran Allah itu nggak cocok, seperti langit dan bumi jaraknya nggak terukur. Begitu jauh perbedaannya. Nah, karena tidak bisa cocok, nah di mana yang kita mau ikuti? Mau kehendak sendiri atau kehendak Tuhan?
Kalau kehendak sendiri tentu saja akhirnya akan menuai kebinasaan. Tapi walaupun sukar, walaupun nggak bisa mengerti, biar kita mau ikut kehendak Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan katakan cari yang baik, jangan yang jahat. Pasti kita semua sepakat kita sudah melakukan yang baik, benar. Supaya kamu hidup. Ya, kita semua sepakat kita mau hidup. Tidak mati. Kita mau Tuhan menyertai, apalagi di hari-hari yang sukar ini, di hari-hari yang jahat ini. Penyertaan Tuhan sangat penting bagi kita. Tetapi, apakah itu yang terjadi? Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Karena urusannya adalah hidup dan mati. Satu hal yang sangat mendasar atau sangat penting. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara kita ditanya mau hidup atau mati, pasti kita katakan semua mau hidup. Tidak ada yang mau mati. Dan urusannya adalah supaya kita mencari yang baik. Kelihatannya gampang. Oh, saya sudah melakukan yang baik kok dari dulu. Nggak mencuri, nggak berzina, nggak merampok, tidak berdusta, tidak. Ya, semuanya baik-baik, puji Tuhan. Tapi kita akan lihat, kita belajar firman Tuhan. Supaya apa yang kita anggap baik itu benar-benar baik menurut kehendak Tuhan. Karena kalau kita tidak belajar dari firman Tuhan, apa yang kita sangka baik, ternyata di mata Tuhan itu tidak baik. Dan kita akan menjadi sia-sia di dalam pengiringan kita. Sekali lagi, karena memang apa yang kita pikirkan seringkali tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, karena kenyataannya kita masih hidup di dalam daging. Kita lihat dulu ayatnya di dalam Roma pasal yang atau Galatia pasal yang kelima. Surat Galatia pada pasal yang kelima, kita lihat di sana ayatnya yang Galatia 5 ayat yang ke-17. Galatia pasal 5 ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Garis bawahi. Sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya atau ya? Iya. Di awal tadi saya sudah katakan, apakah yang kamu kehendaki? Apa yang kita kehendaki? Pasti kita menghendaki melakukan yang baik. Kalau saudara ditanya satu-satu, tidak ada seorang pun yang mengatakan saya mau melakukan yang jahat. Oh, tidak. Pasti semua mengatakan saya mau melakukan yang baik. Tetapi ayat ini mengatakan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Yaitu yang baik. Bandingkan dengan Roma pasal yang ke-7. Roma 7 ayatnya yang ke-19. Roma 7 ayat yang ke-19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, ini jelas. Penulis surat Roma ini Rasul Paulus, dia katakan keinginan untuk melakukan yang baik dia tidak perbuat. Tapi apa yang dia tidak kehendaki, yaitu yang jahat, itu yang terjadi, itu yang diperbuat. Karena apa? Memang itu kedagingannya masih kuat.
keinginannya. Walaupun secara logika dia katakan dia berbuat baik. Tapi menurut kebenaran firman, itu tidak baik. Kenapa? Karena memang apa yang dilakukan itu hanya menurut keinginan daging, keinginan manusiawi. Sedangkan dikatakan dalam firman yang kita sudah baca tadi di dalam Galatia pasal yang kelima, dikatakan keinginan daging dengan keinginan roh itu berlawan-lawanan, bertentangan. Sehingga walaupun ada keinginan untuk berbuat baik, tapi kenyataan yang dilakukan adalah satu yang jahat. Yang sebenarnya kita tidak mau, tapi itu yang terjadi. Nah, di dalam hal ini Rasul Paulus penulis surat Roma mengatakan bahwa aku ini manusia celaka. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kalau saudara baca di dalam surat Roma itu pasal yang ke-7 ayat seterusnya ya, 24, 25 dikatakan syukur kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya Yesus yang mampu melepaskan kita dari tubuh maut. Jadi untuk melakukan yang baik kita perlu mengerti kehendak Tuhan dan perlu belajar dari Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya yang selalu berbuat baik. Hanya Yesus satu-satunya yang tidak pernah melakukan yang jahat. Dia selalu melakukan yang baik. Dia berjalan keliling seperti dikatakan oleh Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Yaitu Yesus Kristus orang Nazaret yang berjalan keliling berbuat baik karena Allah menyertai, mengurapi dia. Kita mau Allah menyertai. Kita mau mencontoh Yesus. Itu sebabnya kita mau belajar supaya apa? Supaya jangan kita melakukan yang baik menurut keinginan dan kehendak sendiri. Nah, kita lihat beberapa contoh orang yang kelihatannya berbuat baik. Tetapi ternyata di mata Tuhan tidak berkenan. Atau dia tidak mencapai tujuan yang dikatakan supaya kamu hidup. Supaya kamu hidup di sini adalah satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ya hidup sekarang ini kita ada sampai hidup di dalam kekekalan bersama Bapa di surga. Itu yang Alkitab katakan kamu hidup. Beda dengan kehidupan yang dikatakan oleh manusia, oleh dokter. Kalau dokter katakan di tes kita semua hidup, semua organ-organ keadaan hidup, masih ada nafas, walaupun terkapar di ruang ICU sekalipun kalau masih ada nafas dikatakan masih hidup. Tapi kalau menurut kehendak Tuhan, apa yang Tuhan katakan, yang juga dituliskan oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 dikatakan, Tuhan datang, aku datang untuk memberi kamu hidup, supaya hidupmu dalam kelimpahan. Yaitu hidup yang sekarang, sampai hidup yang akan datang. Jadi hidup bukan asal hidup. Nah, dalam Mazmur pasal yang ke-49, Mazmur 49 pada ayatnya yang ke sana dikatakan ayat yang ke-19. Mazmur 49 ayat yang ke-19. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya. Ini kehidupan yang ada pada orang ini di saat dia hidup di dunia ini. Sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Perbuatan baik, dia disanjung orang. Apa salah disanjung orang? Enggak salah saudara, kalau kau berbuat baik. Apakah salah orang berbahagia? Juga tidak, karena Yesus sendiri mengatakan berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Ketika dia memulai pelayanannya, khotbahnya selalu mengatakan supaya kita berbahagia.
Tetapi semuanya itu diperbuat apa? Berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Nah, ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan orang yang menganggap baik, dia berbuat baik, tapi untuk dirinya sendiri, endingnya justru tidak menyenangkan. Ya, dalam ayat juga ke-21, sudah baca sendiri di rumah, nggak enak kalau dibacakan. Ya. Dalam Mazmur 49 ini ayat yang ke-21 ya. Itu endingnya orang yang berbuat baik pada diri sendiri. Dia disanjung, kelihatannya hebat. Tetapi akhirnya dia sama dengan hewan yang dibinasakan. Tidak ada keselamatan. Walaupun selama hidupnya dia kelihatannya baik, selama hidupnya dia disanjung orang, selama hidupnya kelihatannya dia berbahagia. Tapi karena tidak punya pengertian tentang firman, kebaikannya untuk dirinya sendiri, bukan berdasarkan kehendak Tuhan. Ujung akhir hidupnya kebinasaan. Tidak beda dengan si Guguk, dengan si Meong. Karena seperti hewan. Nah, kiranya kita tidak mau seperti itu. Karena kita melakukan yang baik supaya kita hidup sekarang ini dalam kehidupan yang diberkati Tuhan sampai kehidupan yang akan datang tetap bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan menyertai di masa-masa setiap kehidupan yang kita jalani. Itu sebabnya cari yang baik. Yang baik menurut kehendak Tuhan. Bukan menurut kehendak sendiri. Ada lagi cerita yang kita lihat orang yang berbuat baik dalam Matius pasal yang ke-19. Ayatnya ada beberapa ayat yang kita baca, mulai ayat yang ke-16. Kita lihat di sana. Matius pasal 19, mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, kita lihat, orang ini datang kepada Yesus, alamat yang tepat. Dan dia menanyakan juga sesuatu yang penting, yaitu untuk hidup yang kekal. Ini penting. Dia mengerti benar bahwa ada kehidupan yang kekal. Kalau hidup di dalam dunia ini berakhir, ada kehidupan kekal. Itu sebabnya dia datang kepada Yesus. Seperti Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Yesus, itu benar. Kita beribadah kepada Tuhan, itu benar. Dan kita mau memperoleh hidup yang kekal, itu benar semuanya. Haleluya. Seperti orang yang datang kepada Yesus ini. Dia datang kepada Yesus, dia bertanya. Dia tahu apa yang harus kubuat karena dia rindu, dia ingin sampai pada hidup yang kekal. Puji Tuhan, terus kita baca ayat yang ke-17. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Yesus mulai tahu hati orang itu. Karena Yesus tahu setiap keberadaan kita. Kalau kita datang kepadanya mau membanggakan tentang kebaikan sendiri. Demikian orang yang datang kepada Yesus itu. Sebab itu Yesus katakan, "Kenapa aku bertanya kepada tentang yang baik? Hanya satu yang baik, yaitu Allah, Tuhan. Manusia tidak ada satupun yang baik." Ya, termasuk kita, saudara. Di mata Tuhan tidak ada yang baik. Itu sebabnya kita bersyukur seperti dikatakan Roma pasal yang kita sudah baca tadi ya, pasal 7 ayat yang ke-25, syukur kepada Tuhan kita yang selalu melakukan hal yang tidak baik, karena ketemu Tuhan kita menjadi baik. Oh haleluya, puji Tuhan. Itu sebabnya dikatakan turuti segala perintah Allah. Ayat 18. Kata orang itu kepadanya, dia jawab Yesus, "Perintah yang mana?"
Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. 19, hormati ayah ibumu dan kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Wah, kan ini semua yang baik-baik. Apakah orang itu lakukan? Ya. Ayat yang ke-20 dikatakan. Nah, ayat yang ke-20. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kulakukan, apalagi yang masih kurang. Kayaknya dia mau menantang Tuhan. Tuhan, aku sudah lakukan semua. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mengucapkan saksi dusta, menghormati ayah ibu, semua itu hukum Taurat yang dilakukan. Apalagi masih kurang. Tapi Tuhan tahu di mana hati orang ini. Orang ini hatinya bukan kepada Tuhan. Perbuatan baiknya bukan dari Tuhan, bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Dia melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya dia diberkati. Itu yang banyak kali sekarang ini ngetren diajarkan di gereja. Berbuat baik, jauhi dosa, jauhi apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu benar. Tapi tujuannya, endingnya supaya diberkati. Nah, itu tujuan yang salah. Melakukan yang baik supaya hidup. Kalau Tuhan katakan hidup, berkat Tuhan itu pasti nyata. Karena Tuhan memberikan hidup, bukan hidup yang asal hidup. Tuhan memberi hidup yang berkelimpahan, tapi tujuannya untuk Tuhan dulu, kepada Tuhan dulu, bukan kepada harta. Nah, orang ini datang kepada Tuhan, dia melakukan yang baik, tujuannya pada harta. Karena kenyataannya begitu dalam ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Jelas sekali apa yang Tuhan katakan. Harta di duniamu, lepaskan, kamu mendapat harta di sorga. Karena ada ayat yang mengatakan dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-21 dikatakan, di mana ada hartamu, di situ hatimu. Kalau dia hanya hatinya kepada harta di dunia ini, ya kalau dunia ini binasa, semuanya binasa. Dia tidak mendapat bagian di sorga. Itu sebabnya Yesus katakan, jual hartamu, berikan kepada orang miskin, kamu akan mendapat harta di sorga, supaya hatimu tertuju kepada sorga, bukan kepada dunia. Tetapi apa yang terjadi? Orang ini meninggalkan Yesus dengan sedih. Dia tidak bisa, tidak rela melepaskan harta dunianya. Walaupun jelas Yesus katakan kamu akan beroleh harta di sorga. Harta di sorga belum kelihatan. Harta di sorga hanya kita imani. Kalau firman Tuhan katakan sorga itu lantainya dari emas, dinding-dindingnya mutiara, pintu gerbangnya mutiara. Kita belum lihat. Tapi kita mengimani itu benar, karena firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau harta di dunia kita lihat. Deposito berapa M, milik di rumah ada berapa banyak, emas permata kita berapa banyak, oh kelihatan nyata. Nah begitu orang ini. Jadi hatinya hanya melekat kepada hal yang duniawi. Dia ingin berbuat baik. Dia ingin masuk sorga. Dia ingin hidup kekal. Tetapi nggak bisa. Karena tidak mau melepaskan hatinya kepada harta di dunia. Penting supaya hati kita melekat hanya kepada Yesus. Bukan berarti orang kaya itu salah, tidak saudara. Yesus tidak mempersalahkan orang ini hartanya banyak. Ketika dia tanya apa yang harus kau lakukan, dia sudah melakukan semua yang baik menurut hukum Taurat. Yesus tidak bilang kamu sih terlalu kaya, kamu terlalu banyak harta sehingga kamu gak bisa masuk surga. Oh no, tidak saudara.
Banyak orang kaya masuk surga. Banyak orang kaya diselamatkan. Kita tahu, Alkitab mengatakan Abraham itu kaya raya. Ishak anaknya pun diberkati menjadi kaya raya. Karena dikatakan Ishak semakin kaya dan menjadi sangat kaya. Dalam Kejadian pasal yang ke-26, kalau saudara baca di sana. Nggak salah. Tetapi yang salah hatinya melekat kepada harta itu. Dan tidak melekat kepada Tuhan. Dan dia tidak percaya bahwa di sorga ada harta yang lebih besar, lebih mulia, lebih dari segala-galanya. Itu sebabnya orang yang datang kepada Yesus ini walaupun dia sudah berbuat baik, saudara, tapi hatinya tidak berkenan kepada Tuhan. Karena perbuatan baiknya hanya untuk mendapatkan harta dunia. Itu sebabnya jangan kita salah mengerti firman Tuhan. Ketika kita melakukan yang baik, kita memperoleh harta di sorga. Di dunia ini Tuhan jamin, saya selalu katakan Tuhan jamin. Banyak, kalau mau bersaksi banyak sekali kesaksian jaminan Tuhan. Dari hal-hal yang tidak ada menjadi ada. Dari segala keadaan kehidupan kita. Bukti, ya, kalau kita boleh ada sampai saat ini kan itu karena Tuhan yang menjamin kita boleh ada hidup dengan segala kecukupan. Di tengah situasi hingar-bingar, berita-berita virus yang begitu merebak, kita masih boleh terpelihara. Bukankah itu salah satu Tuhan yang menjamin memelihara kita? Kenapa harus takut dan khawatir? Itu sebabnya biar hati kita melekat hanya kepada Tuhan. Karena di sana harta yang sesungguhnya. Harta di dunia ini hanya sementara. Yesus katakan kalau itu semua firman Tuhan mengatakan kalau kita tinggalkan dunia ini tidak ada satupun yang kita bisa bawa. Berapa banyak pun harta yang kita punya tidak ada yang dibawa. Nol. Yang dibawa adalah hati yang percaya kepada Tuhan. Hati yang selalu melekat kepada Tuhan. Nah, itu yang membuat kita bisa memiliki hidup bersama dengan Yesus di dalam kemuliaannya. Haleluya. Sebabnya mari, ya, jangan takut dengan kehidupan ini. Jangan takut, saudara. Kalau kita tidak menjadi kaya raya seperti orang lain, tapi yang pasti Tuhan jamin cukup. Kalau menurut keinginan mungkin gak cukup. Sudah punya kendaraan, pengen lagi lebih baik. Punya ini, pengen lagi. Dan selalu keinginan itu lebih, dan itu lebih. Itu sebabnya apa yang saya sudah katakan tadi di awal. Yakobus pasal 1 ayat ke-15 katakan, orang dicobai karena keinginannya. Mengalami kesusahan, mengalami penderitaan karena keinginannya. Karena keinginan dibuahi akan melahirkan dosa. Kalau dosa tidak diampuni, dosa dipelihara akan melahirkan maut, binasa. Tapi Tuhan, Dia mau supaya kita menerima semua yang baik. Jadi perbuatan baik kita hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuaskan daging ini. Haleluya. Satu lagi kita lihat contoh orang yang berbuat baik, tapi ditolak. Wah, ironis saudara ya. Ironis sekali. Dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-21-22. Matius 7, ayat 21 dan 22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. 22. Pada hari terakhir,
Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita hanya baca ayat ini dengan satu pengertian tidak dalam urapan Allah, kita bilang, loh, berbuat baik, ya, mengusir setan, bernubuat, mengadakan mujizat demi nama Yesus, apa itu salah? Apakah itu jahat? Tentu saja tidak. Kalau saudara berdoa untuk orang sakit itu sembuh, suatu mujizat, apakah itu salah? Tentu saja tidak. Itu baik. Tapi kita lihat dikatakan pada waktu hari yang terakhir. Artinya apa, saudara? Orang ini pada awalnya dia memang di dalam urapan Allah. Karena kalau tidak dalam urapan Allah tidak mungkin bisa mengadakan mujizat. Tuhan tidak bilang mujizatmu palsu. Tuhan tidak bilang nubuatmu palsu, tidak. Semuanya memang nyata, benar. Dia sudah melakukan yang baik. Dia bernubuat demi nama Yesus, dia mengusir setan demi nama Yesus, dia mengadakan mujizat demi nama Yesus. Itu benar. Itu baik. Tetapi di akhir kehidupannya, di hari terakhir, orang ini tidak lagi melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Merasa hebat. Dia sudah bisa bernubuat, mengadakan mujizat. Hebat aku ini. Hebat. Inilah dosa kesombongan hamba-hamba Tuhan. Kita perlu waspada, termasuk kita harus waspada. Kalau Tuhan pakai dengan mujizat, dengan kuasa yang hebat, itu bukan punyaku, tapi itu punya Tuhan. Satu kesalahan kalau dulu ada seringkali ada spanduk KKR gitu, spanduk untuk mengadakan KKR, kebaktian kebangunan rohani, kebaktian mujizat. Wah, mari datang di kebaktian-kebaktian yang diadakan, yang dilayani oleh pendeta bla 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 bla, yang memiliki karunia kesembuhan. Di mana salahnya, saudara, kalimat itu? Yang memiliki karunia kesembuhan. Saudara baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Siapa yang memiliki karunia? Tuhan. Manusia hanya dipercayakan, dititipi. Bukan manusia itu yang memiliki, Tuhan yang memiliki. Itu sebabnya Rasul Paulus dia diberi duri dalam dagingnya supaya jangan ada kesombongan. Dia sudah dia memiliki dia diberi karunia yang begitu luar biasa dari Tuhan. Tapi dia sadari itu bukan milik dia, itu pemberian Tuhan. Supaya dia jangan sombong, Tuhan beri dia duri di dalam daging. Dia sakit, tidak sembuh-sembuh. Kan ironis sekali. Dia berdoa untuk orang sakit sembuh. Jangankan dia berdoa, bekas sapu tangannya, bekas kain lap dia dibawa orang, diletakkan di atas orang sakitnya sembuh. Luar biasa karunia yang Tuhan berikan kepada Paulus, tapi bukan milik Paulus. Itu sebabnya supaya dia jangan sombong, cuma jangan dia merasa itu karunia itu milik dia. Dia pun mengalami sakit, nggak sembuh-sembuh. Hanya Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahan, kuasaku jadi sempurna. Oh, dia sadar
Paulus dia sadar bahwa dia manusia yang lemah. Tapi kalau dia bisa, dia mampu, itu karena karunia Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya orang yang dikatakan dalam Matius pasal 7 ini adalah orang yang telah dipakai oleh Tuhan dengan karunia-karunia yang begitu hebat. Tetapi endingnya dia tidak melakukan kehendak Bapa. Jelas dikatakan, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Kalaupun di awalnya dia melakukan kehendak Allah, dia beriman kepada Tuhan sehingga dia dipercayakan mempunyai karunia itu, bisa melakukan hal-hal yang mujizat. Tapi Tuhan mau supaya itu terus. Jangan ada kesombongan. Jangan ada merasa bahwa itu miliknya. Itu milik Tuhan. Dia hanya dititipi setiap keberadaan kita, semua yang ada pada kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita tidak sampai bisa bernubuat, bisa mengadakan mujizat seperti orang ini. Tapi iman yang ada pada kita ketika kita percaya kepada Tuhan, semua yang ada pada kita setiap kehidupan ini, itu Tuhan titipi, bukan milik sendiri. Harta benda yang kita punya itu titipan, itu milik Tuhan. Itu sebabnya kita pergunakan semuanya itu untuk hal yang baik. Hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan mau itu kita lakukan sejak saat ini bahkan sampai terus. Jangan lemah, jangan jemu. Itu sebabnya ada ayat yang mengatakan dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Ada waktunya menuai. Ada waktunya kalau kita terus, jangan jemu. Jangan bosan saudara. Dinasehati firman, mendengar firman. Untuk kita melakukan yang baik, jangan bosan. Jangan jemu. Jangan menjadi lemah. Karena ada waktunya kita akan menuai. Nah, puji Tuhan, itu sebabnya orang ini di dalam Matius pasal 7 ini, yang ayat yang ke-21-22, kenapa Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau, nyahlah kamu pembuat kejahatan. Wah, walaupun diawali dengan kebaikan, tapi kalau diakhiri dengan kejahatan, kedagingan, itu binasa. Itu sebabnya firman Tuhan menasihatkan kepada jemaat Galatia, ya, maukah engkau yang sudah memulai di dalam roh, mengakhirinya di dalam daging? Jangan sampai kita yang sudah memulai, kita melakukan kehendak Allah yang baik, kita terus mau melakukannya karena Tuhan sudah menyediakan kehidupan untuk hal-hal yang baik yang kita sudah perbuat. Dan kita tahu bahwa apa yang dari Tuhan itulah yang baik. Nah, sekarang kita mau supaya kebaikan apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kebaikan yang menurut kehendak Tuhan. Karena menurut kehendak Tuhan, dia tidak pernah berubah. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17 katakan, Yakobus 1 ayat yang ke-17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayang-bayang karena pertukaran. Jadi kita hanya bisa melakukan yang baik, yang menurut kehendak Tuhan, yang diturunkan dari Bapa segala terang. Bukan kebaikan yang dari bawah, yang dari dunia ini. Kebaikan yang dari dunia ini yang kita sudah baca tadi, akhirnya tidak diakui oleh Tuhan. Sudah merasa baik, sudah merasa melakukan yang baik,
Tapi endingnya ditolak dan Tuhan katakan, nyalah kamu yang membuat kejahatan. Sungguh ironis kan? Kenapa? Karena dia melakukan kebaikan menurut kehendaknya sendiri. Menurut logika pikirannya sendiri. Bukan kebaikan yang dikatakan diberikan, diturunkan dari Bapa segala terang, dari Allah. Dan kebaikan yang dari Tuhan dikatakan tidak berubah. Tidak ada bayang-bayang perubahan. Situasi dunia boleh berubah. Keadaan yang kita alami boleh berubah. Semua yang ada di dalam dunia ini memang bisa berubah. Tapi anugerah yang sempurna, kebaikan yang dari Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah. Jadi tidak ada yang bisa katakan, oh kalau dulu harus seperti ini karena memang situasinya begitu, bisa. Oh kalau sekarang kan situasinya berubah. Standarnya seharusnya Tuhan juga berubah. Menyesuaikan dengan standar keadaan sekarang ini. Oh itulah tipu muslihat iblis, saudara. Karena standar yang Tuhan tentukan, Tuhan tidak berubah. Tidak ada bayang-bayang perubahan. Ketika situasi dunia, keadaan dunia semuanya berubah, standar yang Tuhan kehendaki tidak pernah berubah. Karena kebaikan yang Tuhan inginkan adalah kebaikan yang datang dari Tuhan, bukan datang dari dunia. Kalau kebaikan itu datang dari dunia, itu yang bisa berubah. Karena dunianya berubah, situasinya berubah. Tapi kebaikan yang dari Tuhan tidak pernah berubah. Jadi kalau kita dulu berbuat baik, sekarang kurang baik, harus kita introspeksi. Apakah kita melakukannya karena Tuhan yang memberikan? Atau karena dorongan, emosi, dan dorongan dari, kita harus bersosialisasi, kita harus melakukan yang baik pada manusia. Tapi hanya dorongan dari kehendak sendiri. Nah kalau dorongan dari kehendak sendiri, itu yang bisa berubah. Dulu, saya tahu ada orang yang kalau menjelang hari raya dia begitu royal, berkorban, memberi banyak orang. Dia memberi banyak orang. Waktu kantongnya masih tebel. Tapi belakangan dia katakan, wah sekarang situasinya sulit. Dia tadinya memberi sekian banyak orang, sekarang dia memberinya hanya orang-orang dekatnya saja. Supaya, kenapa? Keadaannya sulit, berubah. Dulu memberi banyak, sekarang tinggal sedikit, berubah kebaikannya. Dan di masa pandemi corona ini, tidak memberi sama sekali. Kenapa? Ya situasinya sulit. Dulu dia bisa memberi, banyak orang walaupun sudah berkurang, dia masih memberi, sekarang tidak memberi sama sekali, karena situasinya berubah. Itulah kebaikan manusia. Berubah karena situasi berubah, kan semuanya sulit. Banyak orang penghasilannya menurun, banyak karyawan yang gajinya dikurangi, dan banyak usaha yang sulit. Ya memang situasinya sulit. Jadi kalau kebaikan itu kita suka memberi yang baik, lantas situasi berubah, ya kita juga bisa berubah. Tapi Tuhan yang memberikannya tidak pernah berubah. Itu sebabnya kalau kebaikan yang kita lakukan itu menurut kehendak Tuhan, tidak pernah berubah. Nah, kita bisa introspeksi sendiri, apakah kita berubah enggak? Kalau kita berubah, berarti karena kehendak sendiri. Kembali kepada kebenaran. Supaya kita melakukan menurut kehendak Tuhan. Menurut apa yang Tuhan mau. Karena menurut kehendak Tuhan tidak pernah berubah. Itu sebabnya ayat yang kita sudah baca tadi, carilah yang baik supaya kamu hidup. Situasi tidak baik, keadaan tidak baik, tetap cari yang baik. Cari yang baik itu yang datang dari atas, yang datang dari Tuhan.
Apa dong? Nah, itu sebabnya kita perlu didorong untuk baca firman, untuk mengetahui firman. Ya, sebagai ayat-ayat terakhir kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-30. Ayat yang ke-11 mulai sampai ayat yang ke-14. Mulai ayat yang ke-11, Ulangan 30, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Kalau mau nggak susah, saudara ya. Yang susah itu karena kita nggak mau, karena dorongan dari keinginan daging ini begitu kuat, sehingga perintah Allah itu seringkali kita tolak. Tidak jauh, karena selalu diperdengarkan dalam setiap ibadah. Alkitab kita punya di rumah, Alkitab juga ada di handphone, ada di gadget, juga kita bisa buka kalau mau. Tapi jadi susah kalau kita nggak mau. Ayat 12, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. 13, juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. 14, tetapi firman ini, perintah yang disampaikan itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Kalau mau, tidak jauh. Bukan ada di langit. Memang perintah itu datang dari sorga, dari langit, dari takhta Allah. Tapi bukan di sana adanya. Tuhan sudah memberi kepada manusia di muka bumi ini. Tidak jauh, kita tidak sampai menyeberang laut, dia ada. Firman itu dekat, dia ada di dalam mulut, dia ada di hatimu. Ucapkan firman, lakukan firman, itu yang berkenan kepada Allah. Dan kalau itu yang kita lakukan, karena menurut firman Allah, tidak ada satupun yang berubah. Firman Allah tidak pernah berubah. Firman Allah tidak pernah memerintahkan yang jahat semuanya baik. Kalau kita lakukan firman Allah, itu pasti baik. Yesus melakukan firman Allah. Sekalipun ada banyak orang menghina dan mengkritik, dia katakan, aku melakukan menurut kehendak Bapa. Jadi kalau orang tidak senang, berarti orang itu dikatakan kamu tidak kenal Bapa. Tapi kalau kita melakukan dan kita senang, kita cocok dengan pikiran Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dan itulah yang dikatakan kita menerima semua yang baik, menerima kehidupan baik sekarang ini sampai kepada masa yang akan datang, sampai pada kekekalan. Kalau kita mau, bisa. Kalau kita mau sungguh-sungguh, bisa. Tapi yang seringkali menjadi penghalang justru kedagingan ini. Karena pikiran dunia, keinginan daging selalu bertentangan, tidak cocok dengan kehendak Tuhan, tidak cocok dengan apa yang Tuhan mau, dan siapa yang lebih kuat, itulah yang terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, itu sangat baik sekali, sangat Tuhan apresiasikan kita kalau setiap kali kita datang beribadah, karena disitulah kita belajar tentang firman, disitulah kita diberi nasihat. Kalau kita tidak jemu, kita tidak bosan, kita terus datang kepada Tuhan. Manusia daging ini memang lemah, tapi itu sebabnya salibkan segala keinginan daging, supaya kita cocok menurut kehendak Tuhan. Satu ayat terakhir kita baca di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah, bukan akan, telah
sudah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mau cocok menurut kehendak Tuhan, mau cocok menjadi milik Tuhan, mau cocok melakukan apa yang Tuhan perintahkan, salibkan daging, keinginan ini. Biar keinginan Tuhan menurut firman Tuhan itu yang terjadi. Dan itulah yang berkenan kepada Tuhan, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan mengajar kita, jangan sampai kita merasa sudah berbuat baik, tapi kita mau cocokkan kebaikan yang kita lakukan. Apakah itu seturut kehendak Tuhan? Apakah cocok dengan apa yang Tuhan berikan? Karena semua yang baik yang Tuhan berikan itu tidak berubah. Kalau kebaikan kita berubah, berarti bukan kehendak Tuhan, bukan dari Tuhan. Mungkin karena dorongan dari hati nurani sendiri. Mungkin dorongan dari kebiasaan-kebiasaan adat istiadat kita untuk melakukan yang baik. Tapi itu semua bisa berubah. Tapi dari Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.